Tadi kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Bea keluar emas itu sudah eh, dikoordinasikan dengan erat antar KL dan itu jelas adalah atas surat yang disampaikan oleh Menteri SDM. Jadi untuk emas, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian dan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Dan kita walaupun ini kesepakatan untuk APBN 2026, kita berharap ini cukup bisa kita kejar untuk selesai sebelum 2026 mulai. Nah, untuk yang bea keluar batubara, kami tadi terima kasih sekali untuk dukungan khususnya dari penekanan dari Banggar bahwa pendapatan negara ini harus naik. Jadi ini yang sedang kami pastikan terutama dalam pembahasan antar KL. Komunikasi dengan Kementerian SDM ini sudah dilakukan secara intensif. Bahkan ketika kita membahas di Panja Komisi 11 dan juga di Banggar, sebelum itu kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian SDM karena bagaimanapun juga ini adalah sektor pembina teknisnya adalah Kementerian SDM. Sehingga ketika kami sebagai pemerintah waktu itu membawa ke Panja dan juga diputuskan bersama dengan DPR, itu sudah merupakan hasil koordinasi kami dengan Kementerian SDM. Nah, itu dalam level kebijakannya. Akan tetapi dalam konteks memastikan bahwa pendapatan negaranya itu memang meningkat, ini yang sedang kami pastikan Bapak dalam pembahasan ini. Sehingga nanti tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, kami akan terus memastikan bahwa apapun nanti yang dirumuskan, kalau dalam bentuk kebijakannya kan sudah disepakati Bapak, dan kami terima kasih terus didukung bahwa akan ada bea keluar untuk batubara. Terkait dengan tarifnya dan thresholdnya, ini harus kita pastikan bahwa pendapatan negara akan meningkat. Nah, ini yang sedang kami pastikan dan terima kasih untuk dorongan terus dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa pastikan ini secara timely untuk kita bisa dapatkan potensinya mulai dari awal 2026 pelaksanaan APBN. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk bea keluar emas dan bea keluar batubara. Terkait dengan MBDK, kami juga tentunya sangat berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan prioritas bagi pemerintah untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Tentunya terus akan kita siapkan dan kajiannya sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian dan tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, Pak Hekal, Pak Misbakun dan Bapak Ibu sekalian semua ini sudah bertahun-tahun sebenarnya dan kita siap untuk melanjutkannya. Timing yang memang sedang kita persiapkan, khususnya kalau dalam konteks regulasinya dan besaran-besarannya, ini beberapa diskusi di antar KL itu sudah banyak yang mengerucut. Pertama, memang bahwa threshold yang diperkenalkan ini akan cukup konservatif. Tadi dengan masukan dari Bu Putri juga bagaimana best practice-nya di banyak negara, dari Pak Haris juga tadi menyebutkan hati-hati dengan kondisi dari perindustrian kita, sehingga suara dari Kemenperin juga memang kami sangat perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami dari data terakhir dari sektor manufaktur, khususnya yang melakukan manufaktur makanan minuman itu mempekerjakan berapa tadi? 6,3 juta orang di sana. Jadi memang kalau dibilang labor intensif, ini labor intensif sektor ini. Sehingga memang kita harus mendengarkan pembina teknis khususnya dari Kemenperin itu akan menjadi faktor yang kita akan laporkan lagi ke Bapak Ibu sekalian juga bagaimana kita menyikapinya. Akan tetapi kalau dorongan untuk pertumbuhan ekonomi ini memang pendapatan negara sudah kita punya target. Pertumbuhan ekonomi ini dengan target pendapatan negara berapapun memang harus kita lakukan Bapak. Jadi pertumbuhan ekonomi di APBN 2026 itu kita targetkan 5,4.
itu harus kita capai dan bahkan kalau bisa lebih. Dan ini dalam jangka pendek kuartal keempat, kuartal pertama 2025 ini akan kita usahakan untuk kita realisasikan penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kebijakan ini kami terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian dan kita akan terus lanjutkan untuk prosesnya nanti kami akan laporkan lagi untuk pelaksanaannya. Jadi memang dalam hal 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, BK Emas tadi udah jelas timelinenya. BK Batubara poinnya terutama adalah memastikan pendapatan negara itu meningkat. Lalu yang ketiga MBDK kami akan lanjutkan sesuai dengan arahan Bapak Ibu sekalian. Tadi kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Kami nanti akan laporkan segera ke Bapak Ibu sekalian juga ke publik. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan BK terhadap dore, granul, kasbar, mintipbar. Ini sesuai dengan usulan dari Kementerian SDM, Kementerian Teknisnya. Nah ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kita undangkan untuk kemudian kita pastikan nanti di 2026 ini memberikan sumbangan bagi pendapatan negara. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih demikian tentang hilirisasi emas dan ekosistem Bank Bullion, sehingga kebijakan bea keluar ini selain dia juga berdampak positif bagi penerima negara, akan tetapi juga berdampak pada hilirisasi dan penciptaan kegiatan ekonomi di Indonesia. Lanjut, mohon izin kami lanjutkan ke bagian berikutnya. Lanjut. Oh ini tadi boleh juga kita sedikit sebelumnya. Nah ini dia yang sudah kita slide berikutnya tadi yang tabel. Ini adalah yang ada di RPMK yang akan ditetapkan untuk memberikan konteks bahwa ada windfall harga yang tinggi itu kita berikan tarif yang lebih tinggi. Jadi kalau dia tarifnya kolom pertama itu adalah ketika harganya di bawah 3.200 troy ounce per troy ounce. Dore itu tidak boleh diekspor, benar ya? Dore boleh diekspor ya. Nah, maka kita berikan tarifnya. Lalu yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau makin hilir. Ketika dia sudah dibentuk dalam bentuk ingot dan juga kasbar, itu tarifnya lebih rendah. Apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk mintip bar. Ini tentunya akan membutuhkan tambahan proses untuk penciptaannya sehingga tarifnya juga lebih rendah. Lagi-lagi hilirisasi sangat kuat dalam konteks usulan dari Kementerian SDM agar semakin hilir produknya semakin rendah bea keluarnya sehingga kita menginsentifise terjadinya hilirisasi penciptaan nilai tambah lebih banyak di Indonesia. Sementara kalau kita pindah ke kolom berikutnya itu adalah dalam konteks kita ingin mendapatkan windfall profit juga ketika harganya naik cukup tinggi, kita harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendak dan Kepmendak terkait dengan harga patokan ekspor emasnya. Ini akan menjadi patokan bagi tim yang ada di lapangan untuk pengenaan dari bea keluar tersebut.